Halo Sobat Mulia, saya Denny Nakdalung. Oke, hari ini saya mau servis reel overhead dari Daiwa. Nah, ini ada servisan dari namanya Geno. Jadi ada dua reel, ada Accurate Valiant 500, ada Saltiga SJ. Nah, yang servis itu biasanya akan kita record di nota seperti ini. Akan di record di nota, detailnya, keluhannya gimana. Kemudian biasanya kalau bukan spesial reel, dalam artian reel yang tidak terlalu banyak masalah, cukup di cleaning dengan proses yang begitu cepat, biasanya langsung kita bongkarin. Tapi kalau reel yang ada masalah spesial seperti ini, biasanya akan saya analisa dan akan saya teliti lebih lanjut lagi. Nah, ini ada masalah nih, ini kocak, terus putarannya juga kasar. Nah, ini agak menjurus ke arah macet malahan. Jadi saya benar-benar akan menganalisanya secara detail dan mendalam. Jadi kedua reel ini salah satunya sudah dibongkar. Jadi nota-nota yang tadi itu, yang banyak itu diantaranya ada di semua. Nah, Accurate-nya adalah ini. Nah, Accurate ini kan tidak ada masalah signifikan, jadi cukup dibongkar, di cleaning, biasanya nanti akan dipasang secara berurutan. Nah, di sini saya biasanya proses service itu ada bertiga, ada 3 orang, ada saya, ada Blimonto, ada Alvan yang saling mengisi. Bisa Blimonto yang nyervis, bisa saya. Pokoknya di antara reel yang banyak ini kita berusaha supaya secepat mungkin berotasi, di cleaning, dipasang, dikirim, pokoknya supaya cepat gitu. Karena reel yang diservis di DND itu tidak dari Bali saja, melainkan seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Singapura kayak gitu. Oke, jadi kita menuju meja saya. Untuk ini kita akan cek bagaimana kondisi reelnya. Tapi ini kepenuhan dia, isi talinya ini penuh dia. Jadi kalau kita buka spoolnya itu tidak akan gampang kita buka, sehingga ini harus saya spooling dulu. Oke, saya akan spooling. Jangan lupa PE-nya DND Romer pastinya. Ini kuat banget. Kemarin waktu saya mancing di Parangan, ini PE 2 ini nyangkut, terus jukungnya tuh berbelok ya. sudah bisa jadi jangkar ini PE. Oke, PE Romer tuh tersedia di DND ya. Silahkan diorder nanti. Sekarang saya akan spooling dulu. Oke, ini PE-nya sudah saya spooling tadi. Ini kayaknya kegedean sih PE-nya. Ini PE berapa? Banyak PE yang kayak PE 4 ya. Sebenarnya kalau Saltiga gini PE 2, PE 3 aja udah cukup ya. Ini saya kasih nama supaya nggak ketukar nanti. Kasih nama yang punya PE, karena kadang-kadang kalau saya servis reel itu PE-nya tak spooling ya, tak keluarin. Ini saya kasih namanya Geno PE Saltiga Geno. Nah, jadi nanti supaya PE-nya tidak tertukar. Nah, sekarang kita ke meja servis, kita akan bongkar ini. Mantap. Baik Sobat Mania, biasanya saya akan analisa dulu. Tadi analisa sekilas, ini tuasnya kocak ya, kocak, terus dibawa ke belakang juga sulit. Kemudian ini menjurus ke arah macet gitu. Jadi ini nggak mau saya paksa, jadi akan saya bongkar saja langsung. Nah, ini masalah seperti ini biasanya tidak berpatokan pada jenis reel yang mahal ataupun murah. Jadi mau OJLD, mau Saltiga, mau Accurate, mau GM, mau SOM, mau apalagi kemarin itu Kapca, mau Kapca, itu kasusnya sama. Ketika sebuah reel overhead kesiram air laut, dia akan langsung mengakses ke arah mesin. Udah rumusnya begitu aja. Jadi mau di sini dibilang maksil lah, ini bisa dibilang nggak ada guna nih. Saya berani bilang nggak ada guna, karena maksilnya hanya melindungi satu area di bearing di tuas ini aja, di knob sini. Di sini ada bearing maksil. Selepas daripada itu tidak ada lagi perlindungan. Jadi
reel konvensional atau yang bisa dibilang overhead, reel OH, orang bilangnya reel OH, itu area sini di frame ini ketika dia keciprat air sudah dia langsung akses ke mesin. Maka dari itu saya sering sampaikan reel OH itu harus wajib dan rutin diservis, bahkan di greasing sampai ke arah bearingnya. Nah jadi sini Blimonto nih greasing sampai dalam bearing. Nah kayak gini. Nah ini nanti bearingnya dibongkarin, pinnya dibuka, dikasih grease sampai sebegitunya di dalam kita melakukan servis supaya maksimal dia. Kadang-kadang kalau bearing yang tidak bisa dibuka klipnya, kita ada penembaknya, ada pressernya kayak gini. Jadi bearing bisa dimasukkan ke sini, nanti grease itu akan diinjek ke dalam sini kayak gitu. Nah untuk Saltiga ini sendiri servisnya tentu saja mengikuti standar yang ada di sini di DND. Jadi kita akan bongkar secara keseluruhan, kita akan cleaning, kita akan analisa apakah ada spare part yang perlu diganti atau lain sebagainya. Nanti kita akan bongkar terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan bongkar. Baik sobat cuannya, saya masih membuka di area handle dulu. Biasanya akan saya cek, ini kondisinya masih tidak terlalu kotor, jadi biasanya akan cukup saya bersihkan begini. Di sini saya menggunakan sikat gigi seperti ini, bisa kita bersihkan. Nah, untuk yang tidak terbiasa servis, pastikan menggunakan panduan buku skematik. Tapi kalau saya sudah begitu hafal urutannya sehingga biasanya akan saya urutkan seperti ini. Atau terkadang saya akan melakukan grouping atau pengelompokan bagian atau part yang mana saja yang seharusnya dia ditaruh di area yang berdekatan, sehingga nanti ketika kita pasang tidak akan bingung. Itu kalau yang untuk pemula biasanya. Kalau yang saya ya nggak pernah bingung. Tidak pernah bingung di dalam memasang karena sudah sangat hafal di luar kepala ini bagian yang mana. Bahkan ketika ada satu saja bagian yang hilang, ini hilang, itu saya tahu mana yang hilang kayak gitu. Oke, jadi groupingnya seperti ini. Bagian handle oke. Oke, selanjutnya saya akan masuk membuka bagian bodi. Nah, ini ada yang lepas. Seharusnya baut Saltiga itu tidak bisa lepas karena ada karet penahan. Kalau ini sudah lepas, kemungkinan sudah pernah dibongkar-bongkar kayak gitu. Nah, seperti ini dalamnya. Full garam dia. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa ketika
sebuah reel overhead keciprat air dari arah sini, dia akan langsung mengakses arah mesin di sini, mesinnya di sini. Sudah, dia akan langsung masuk. Kayak gitu. Hal ini sangat sering sekali saya sebutkan di hampir setiap review reel, di review service. Itu sering saya sebutkan. Nah, untuk membersihkannya saya biasanya menggunakan kontak cleaner. Ini. Kontak cleaner ini dia akan mengangkat semua korosi ataupun bercak-bercak yang ditimbulkan dari pengkristalan air laut. Biasanya diperlukan beberapa kali proses pada bagian bearing. Biasanya akan saya cek apakah dia masih berputar dengan baik atau tidak. Nah, ini masih bagus nih. Jadi seperti ini hasilnya, sudah bersih. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Saya akan cek bearing spool, ini juga masih bagus. Dia akan bersih seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian mesin utama. Nah, seperti ini dalamnya. Kenapa tadi tuasnya sulit dibawa ke belakang? Karena di sini sudah full garam dia. Selain itu, ini kemungkinan bekas dipaksa, sehingga semacam ada kocak di sini, atau bahkan di sini sudah keropos. Jika sudah keropos, biasanya dia akan kocak. Jadi solusinya nanti kita akan tambahkan spacer di bagian tuasnya. Kemungkinan ini sudah keropos dia. Di sini masuk ke kategori lambat penanganan atau lambat servis. Nah, seperti ini dia. Jadi dia keropos. Itu kenapa tadi di bagian ini dia kocak. Atau biasanya di sini ada ring lagi nih. Saya tidak melihat adanya ring spacer. Biasanya ada ring spacer seperti ini dari bahan polikarbonat. Dia akan di sini. Jadi besar kemungkinan reel ini pernah dibongkar-bongkar, bisa jadi. Nah, dan ininya sudah keropos. Jadi seperti yang sempat saya sebut tadi di awal juga, jenis reel apa, merek reel apa. Jadi kalau sudah yang bahannya dari aluminium, kena air laut dan mengendap, dia akan tetap keropos seperti ini. Nah, ini sekelas Saltiga bisa begini. Bukan nyalahin Saltiganya. Kita yang tidak aware atau tidak, kalau orang Bali bilang sing rungu, kita nggak rungu, kita nggak kesini. Mungkin ya belum paham pentingnya servis reel, kemudian belum tahu juga nyervisnya di mana atau bagaimana cara nyervisnya gitu. Nah, sedangkan kalau untuk Saltiga sendiri, maksil ini terdapat pada bearing ini saja.
bearing di bagian tuning knob ini. Nah, ini bearing maksil. Terkadang bearing maksil itu bisa dikatakan tidak akan berguna untuk sebuah reel overhead. Dia akan tetap kemasukan air. Bahkan ini menjurus ke arah karatan ya. Kalau karatan ini akan ngerosok. Nah ini ngerosok dia udah. Kayak gitu. Oke, selanjutnya saya akan langsung bongkar arah gear. Seperti ini. Ini parah sih ini. Parah. Ya di mana-mana gitu ya. Nah, ini sampai nggak bisa dibuka. Cari paku penggetokan tuh. Nah, ini nanti kalau didiamkan terlalu lama, ini akan digerogoti ya, akan keropos. Bearingnya jadi pasti ngerosok dia. Nah, kayak gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ke arah gear. Nah, kalau di dalam gear sini terdapat sistem pengereman yang biasanya dia akan hitam-hitam, kering, dan perlu kita kasih drag race lagi. Di sini ada klikernya ini juga sudah mentok di dalam sini. Jadi kayaknya sistem pirnya di sini bermasalah. Ini pirnya tidak mau keluar ya. Oke, seperti ini kondisinya. Lumayan parah, jadi ini perlu teknik cleaning ekstra. Biasanya akan saya langsung tembak dengan kontak cleaner. Kemudian akan saya lakukan pembersihan. Oke, sobat mencimanya, jadi kira-kira ini kotoran kotoran daripada reel overhead yang saya bersihkan kayak gitu. Nah, ini hasilnya sudah bersih lah, tidak sekotor yang tadi. Ini sudah bersih, tinggal kita regrease dan pemasangan. Sekarang kita
akan rakit kembali setelah dibersihkan. Pertama saya akan re-grease semua bagian-bagian yang friction atau yang bergesekan. Re-grease juga dilakukan pada bagian-bagian permukaan yang akan terlindungi oleh grease. Jadi permukaan-permukaan ini nanti dia akan pasti keciprat oleh air.
Sobat Mancemania, ini sudah diservis keduanya. Tadi ini Mas Monto yang masang. Oke, Mas Monto ganteng. Nah, kalau yang ini sudah berfungsi normal, berputar normal, tuasnya juga. Cuman gearnya sudah terasa kasar. Di samping ini memang rasionya tinggi. Rasio tinggi biasanya resikonya dia akan terasa perputaran gearnya. Nah, berhubung sudah selesai, saya akan langsung telepon ini yang punya. Yang punya ini namanya Bang Gino. Saya akan telepon. Halo, selamat sore Bang. Oh iya Bang, ini sudah selesai reelnya, saltinganya sudah saya servis, sama akuritnya juga. Semuanya sudah normal ini. Oh iya dah, oke. Ditransfer ya, oke siap. Habis ini saya kasih nomor rekening Bang. Ya oke, siap, makasih. Nanti langsung dikirim sama admin saya ya di packing. Ya oke, terima kasih. Oh, untuk PE-nya ini saya keluarin tadi dari spoolnya karena kepenuhan dia Bang. Kepenuhan, jadi saya keluarin. Oh iya kira. Oke, siap. Oke, makasih Bang ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore, makasih. Oke, Sobat Mancemania, jadi seperti itulah tugas saya ketika ada servisan. Reel akan diterima di sini, kemudian didata, kemudian dicek, diservis, dibersihkan. Setelah jadi, baru dikirim balik. Kalau untuk yang luar kota, kalau untuk yang dalam kota biasanya akan ambil langsung ke sini. Oke, 2 jempol dari DND. Jangan lupa kalau servis reel tetap di DND. Mantap.